Yesaya pasal 28 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Kitab Nabi Yesaya pasal 28 ayat 20 dan ayat yang ke-21. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri, dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim. Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon. Untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu. Dan untuk mengerjakan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya itu. Saya mau ulang lagi, Anda perhatikan dua ayat ini. Dan saya percaya dua ayat ini akan menjadi berita yang paling mendasar dan bahkan mendasari kita untuk bisa menangkap semua apa yang Tuhan sedang berikan di tengah-tengah kita. Nubuatan ini berkata, sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri, dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim. Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon. Untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu. Dan untuk mengerjakan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya itu. Saudara, selama beberapa bulan terakhir ini, terus terang saya berdoa kepada Tuhan. Dan saya berkata begini, Tuhan, saya bersyukur selama hampir 2 tahun Engkau memberikan pembaharuan buat kami sebagai gereja dan saya secara pribadi. Tetapi beberapa bulan terakhir ini saya merasakan gerah, saudara. Saya merasa ada sesuatu yang sudah mulai tidak bisa dibiarkan terus seperti ini. Sepertinya roh di dalam saya ini meledak dan ingin segera keluar, ingin tempat yang lebih luas dan lebih besar lagi. Saya bukan berkata akan gedung yang lebih besar atau orang yang lebih banyak, tetapi semestinya saya mengerti bahwa roh Allah di dalam saya ini menghendaki suatu tempat, wadah untuk dia bekerja dengan lebih kuat dan lebih bebas lagi. Lalu saya bacakan nubuatan Nabi Yesaya yang berkata tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri. Dan saya berkata, Tuhan, ini yang saya alami, yang saya rasakan. Sepertinya roh saya berkata, tempat yang Engkau sediakan kehidupanmu sekarang ini sudah kurang panjang buat aku untuk membujurkan diri. Dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Dan sepertinya saya berkata juga, Tuhan, aku perlu selimut yang lebih lebar lagi, karena sudah terlalu besar dan selimutnya terlalu sempit untuk aku pakai bisa menyelimuti akan diri. Lalu kemudian berkali-kali di gereja saya berdoa begini, kalau Engkau berkenan ya Tuhan, biarlah tiang awan dan tiang apimu ini bergerak lagi, supaya kami bisa cabut kemah-kemah kami dan kami pergi mengikuti akan Allah yang bergerak. Dan saya berteriak keluar dari roh saya, sudah terlalu lama Tuhan, 2 tahun cukup lama buat kami mengalami seperti ini. Kami ingin Engkau lebih lagi, kami ingin Tuhan lebih lagi. Saudara, tapi doa itu membuat akhirnya saya sendiri jadi bingung dan tercengang, saudara. Setelah beberapa saat doa seperti itu dinaikkan, selama 2 minggu terakhir ini kami mengalami akan lawatan Tuhan yang segar, yang baru, yang terus terang sampai dengan hari ini saya masih dibuat tercengang dengan apa yang Tuhan kerjakan. Dan kemudian ketika saya baca pada ayat yang berikutnya, saya menyadari betul, saudara, apa yang sebenarnya terjadi. Alkitab berkata, sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim,
Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu. Ketika Allah mulai mengerjakan sesuatu yang besar dan yang dahsyat, Yesaya berkata yang dikerjakan itu bukan hal yang biasa, tapi yang ganjil, yang aneh, yang tidak biasa. Alkitab berkata ganjil perbuatannya. Dan Alkitab mengatakan, dan untuk mengerjakan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya itu. Setiap orang percaya yang merindukan Allah mengerjakan sesuatu, saya mau ada kabar baik buat saudara, apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat, itu ajaib dan ganjil. Nah, kalau saudara bisa menerima semua keganjilan dan keanehan dan keajaibannya, saudara baru bisa menangkap dan menerima apa yang hari ini Allah akan mulai kerjakan di tengah-tengah kita. Amen, saudara. Selama 2 minggu terakhir ini, jemaat yang di Semarang tahu apa yang terjadi. Dan sampai sekarang saya belum bisa memberikan penjelasan tuntas apa yang sebenarnya terjadi. Kita sering kali melihat bagaimana orang-orang maju ke depan, ditumpangi tangan atau tidak ditumpangi tangan, Allah menjamah mereka dan mereka rebah, mereka tumbang dalam roh, dan saya melihat banyak kehidupan yang diubah. Tetapi selama 2 minggu terakhir ini, yang dia kerjakan sungguh-sungguh ganjil, saudara. Di tengah-tengah kami menyembah Tuhan tanggal 24 yang lalu misalnya, tidak ada orang berdoa, tidak ada orang meniup, tidak ada orang tengking, kami hanya menyembah Tuhan. Dan di tempat di mana orang berdiri, orang mengalami jamahan Tuhan. Dan yang ganjil adalah orang-orang ini tidak bisa bangun sampai berjam-jam lamanya. Sadar, tapi tidak punya kemampuan dan tenaga untuk bisa bangkit seperti biasanya. Kadar urapan yang diturunkan itu dosisnya begitu over menurut saya, sampai orang-orang tidak bisa tahan lagi berjam-jam lamanya. Ada orang-orang yang sampai 4 jam tidak bisa bangun, saudara. Dan itu membuat kami harus tidur jam 12 ke atas tengah malam karena nungguin teman-teman yang tergeletak. Anda coba bangunkan, dia tidak punya tenaga sama sekali. Dan setiap mereka bersaksi, berjumpa dengan Tuhan mereka, dan setelah mereka bangun, saya melihat hidup mereka diubah oleh Tuhan. Dan hari Minggu pagi yang lalu Allah kerja dengan indah sekali. Ada orang yang belum pernah datang kebaktian di gereja, datang untuk pertama kali. Kami menyembah Tuhan, Allah lawat dia. Tidak ada orang mendoakan, dia terpelanting di belakang. Dan dia bertobat, dia teriak, dan dia mengakui semua dosanya. Beberapa saudara bersaksi, orang-orang ini teriak dan berkata, Tuhan ampun, aku berzina, aku mabuk. Dan dia utarakan, dia ceritakan semua dosanya. Terjadi pertobatan yang luar biasa di tengah-tengah ketika Allah melawat akan umatnya. Dan terus terang, buat saya itu merupakan perbuatan yang ganjil dan perbuatan yang aneh. Hari Sabtu malam saya melihat Tuhan gerakkan saya berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Saudara, kalau Anda bisa saksikan apa yang saya alami, saudara akan dibuat kagum oleh Tuhan. Anak-anak balita dijamah Tuhan. Mereka bahkan tidak tahu apa itu tumbang dalam roh. Mereka tidak tahu didoakan itu artinya apa. Belum pernah mereka alami seperti itu. Ketika mereka maju ke depan, anak-anak kecil. Ketika maju sambil matanya berkedip-kedip, bingung ngeliatin saya. Ketika saya tumpangi tangan, dia masih berkedip-kedip sambil dia rebah dan tumbang dalam roh. Saya kagum dengan Tuhan saya. Tapi ketika saya baca ayat ini, saya berkata, luar biasa, perbuatannya ganjil dan pekerjaannya itu ajaib. Dalam New King James digunakan istilah unusual act. Suatu perbuatan, tindakan yang unusual. Saudara siap dengan apa yang dia mau kerjakan di tengah-tengah kita? Saya percaya tahun depan gereja di Indonesia akan mengalami apa yang disebut dengan revival, saudara. Sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya, tapi akan terjadi di tengah-tengah gereja di Indonesia. Amen, saudara.
Dan di berbagai tempat saya melihat hal yang sama terjadi. Dan saya berkata, Tuhan, aku sendiri yang minta Engkau bergerak. Sekarang aku yang sama sedang bingung dengan apa yang Tuhan kerjakan. Saya tidak bisa tangkap lebih cepat lagi, saudara, dibandingkan dengan apa yang ada pada hari ini. Dan saya melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tapi ada satu kuncinya, saudara. Saudara mau ambil bagian dalam kegerakan Tuhan yang besar? Tidak kebetulan Anda dibawa ke tempat ini. Panitia tidak pernah merencanakan apapun untuk membuat saudara mengalami apapun selama di tempat ini. Kami hanya mengizinkan Roh Allah bekerja, dan Dia sedang dan sudah mulai bekerja di tengah-tengah kita. Saya tahu sebagian besar di antara saudara minimal sadar dan tahu Dia di tengah-tengah kita. Kalau Anda lihat pada ayat yang ke-21 pada kalimat yang pertama, disinilah kuncinya. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim. Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon. Saudara tahu akan gunung Perasim? Pada waktu itu Daud berhadapan dengan musuhnya orang Filistin. Lalu kemudian Alkitab berkata, oleh pertolongan Tuhan, Daud mengalahkan akan lawannya. Dan Daud berkata, Tuhan itu telah mengalahkan akan musuh-musuhku. Allah yang menerobos seperti air mengalahkan musuh-musuhku di hadapanku. Dan Daud mengatakan nama tempat ini adalah Baal Perasim. Dan nama Baal Perasim sebutan Daud untuk Tuhan, untuk tempat itu artinya the master of breakthrough. Tuhan yang buat terobosan seperti air yang menjebol akan tanggul, seperti air yang menjebol akan semua penghalang, the master of breakthrough. Ketika Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, out of his belly, dari dalam perutnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Alkitab berkata, yang dimaksudkannya ialah siapa, saudara? Roh Kudus. Kalau saudara ketemu dengan Baal Perasim, the master of breakthrough, dalam rohmu terjadi terobosan yang luar biasa. Itu akan menghidupi orang-orang di sekitarmu. Saudara akan menyaksikan keajaiban demi keajaiban. Anda akan melihat pengurapan mengalir begitu kuat lewat kehidupan saudara. Karena engkau ketemu dengan the master of breakthrough, Baal Perasim. Dan Alkitab berkata, pada saat Allah berbuat yang sama seperti di gunung Perasim, the master of breakthrough berhadapan dengan saudara dan engkau mengalami breakthrough dalam rohmu, maka perbuatan yang ganjil dan ajaib akan menyertai kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Saudara siap mengalami breakthrough? Saya mau beritahu saudara, hanya satu kuncinya. Kalau Roh Kudus yang menguatkan rohmu, kata Paulus, itu bisa menjebol kedaginganmu. Dan dia mengalir dengan aliran kekuatan surgawi. Itu akan memancarkan kehidupan di sekitar saudara. Dan ketika alirannya itu mulai keluar dan mulai memancar, dari hidupmu akan keluar aliran air hidup. Siapa itu? Roh Allah yang menguatkan roh saudara. Saya sering kali pakai ilustrasi ini, saudara. Banyak kali orang ikut KKR, seminar, camp seperti ini. Selesai acara kami semua didoakan, pengurapan Tuhan begitu kuat. Tapi tahan hanya 2-3 minggu, setelah pulang ke rumah, Anda hidup seperti yang biasanya. Anda bukan orang yang baru, saudara, orang yang lama. Dan banyak orang mengeluh dengan itu. Kenapa setiap kali aku mesti maju ke depan, didoakan, diberi pengurapan dan diurapi dan diurapi dan diurapi. Tapi kemudian aku pulang, tinggal di rumahku, hidup seperti biasa dan tidak ada perubahan apapun. Saya berkata yang salah bukan Roh Kudusnya, yang salah bukan hamba Tuhannya. Ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Saya seringkali menggambarkan hidup kita seperti pompa tangan, saudara. Di bawah pompa itu ada sumur, mata air yang punya kandungan air yang begitu limpah. Antara pompa dengan sumur itu dihubungkan dengan satu pipa.
Saudara tahu bagaimana caranya supaya air di bawah ini bisa ditarik keluar? Orang harus siram atau masukkan air pancingan ke dalam pompa tangan itu, lalu kemudian dipompa, betul? Ketika dipompa dengan air pancingan itu, maka air yang di bawah itu akan disedot keluar dan akhirnya akan menghasilkan air yang begitu limpah dan yang begitu segar. Persoalannya, ada banyak pipa penghubung yang tersumbat rapat sekali. Ketika air pancingan dimasukkan dan kemudian dipompa, keluar airnya. Tapi yang keluar itu air pancingan, saudara, bukan air yang di bawah. Setelah beberapa kali Anda pompa, air pancingan itu akhirnya habis dan kering kembali. Dan itu yang terjadi pada banyak orang Kristen. Kita ikut camp seperti orang disiram dengan air pancingan. Ada sesuatu dimasukkan dalam hidup kita, lalu kita pakai dalam hidup kita. Kita pompa, hanya tahan 2-3 minggu, 2-3 bulan paling baik. Lebih baik dari itu tidak pernah bisa. Setelah itu kering kembali. Kenapa? Karena hidupmu tersumbat. Kalau engkau ketemu dengan Master of Breakthrough, Tuhan yang bisa menghasilkan terobosan itu, dan engkau izinkan the Master of Breakthrough, Baal Perasim itu hadir dalam hidupmu, engkau akan mengalami roh yang di dalam saudara akan memancar keluar. Kemanapun engkau pergi, saudara akan memberkati. Amen, saudara. Semakin dipompa akan semakin kuat. Tidak lagi akan kita dengar orang-orang yang hanya meratap minta Allah mengurapi ketika dia mau pelayanan. Karena pengurapan tinggal di dalam, dan pengurapan itu mancar terus keluar menghidupi orang-orang di sekitarnya. Ketika engkau ketemu dengan the Master of Breakthrough, ketika engkau ketemu dengan Baal Perasim, dia akan jebol kehidupan kita, dirobek kedagingan kita. Kalau engkau izinkan semua terjadi, camp tahun ini terakhir kali engkau akan mengeluh, kenapa aku kembali kepada hidup yang lama. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang ganjil akan dialami oleh kehidupan kita. Amen, saudara. Dan saya berdoa Anda bisa tangkap dengan rohmu apa yang saya bagikan dengan singkat pada sore hari ini. Selama camp ini, teriak, biar aku bisa jumpa dengan engkau, ya Master of Breakthrough. Biar aku bisa mengalami terobosan dalam rohku, kedaginganku dijebol, dan ada aliran kehidupan yang memancar lewat kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama.